Wisata merupakan sebuah kegiatan untuk merefreshingkan diri dari rutinitas yang sudah dilakukan selama sepekan. Kegiatan wisata bisa mengembalikan semangat dalam diri untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Bahkan dengan melakukan wisata, kita bisa menjadi lebih fresh. Saatnya akhir pekan, saatnya berkumpul bersama keluarga dengan menjajal tempat-tempat wisata yang ada di kota. Nah, katanya jalan-jalan zaman sekarang nih nggak hanya jalan-jalan saja, tapi ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, baik itu pengalaman ataupun pengetahuan yang berharga. Kalau di Pekanbaru, di mana aja sih objek-objek wisata yang mengandung unsur edukasi? Ikuti kami, hanya di Riau. Lenggang lenggok bergaya, senyum manisnya sungguh menawan. Paras cantik memikat, gaya manjanya hati tertawa. Siapa yang tidak butuh rekreasi atau berwisata? Setelah disibukkan dengan sejumlah kegiatan atau rutinitas sehari-hari, berwisata dipercaya menjadi salah satu obat ampuh untuk menumbuhkan semangat dalam jiwa, untuk memulai kembali kegiatan yang sudah terjadwal. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan wisata, tidak sedikit tempat wisata yang juga memiliki nilai edukasi yang bermanfaat bagi para pengunjungnya. Salah satu tempat wisata edukasi yang ada di Pekanbaru adalah Wisata Dakwah Okura, yang berada di bagian utara dari pusat kota. Di tempat ini selain bisa menikmati wisata berkuda dan memanah, pengunjungnya juga mendapatkan pengetahuan dan wawasan terkait olahraga sunnah Rasul ini. 3 jari. Oke, tarik kuat. 1, 2, 3. Wah, Masya Allah. Hadir tahun 2014, Wisata Dakwah Okura sudah memiliki tempat sendiri di hati masyarakat Pekanbaru. 2 olahraga sunnah, memanah dan berkuda menjadi andalan di salah satu wisata edukasi yang ada di Pekanbaru ini. Yuk kita kenal lebih dekat Wisata Dakwah Okura karena sudah ada pelatihnya di sini, Mas Ari, Kepala Pelatih Wisata Dakwah Okura. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas Ari ya? Alhamdulillah, Sama sehat selalu untuk mengurusi kuda-kuda yang ada di sini. Hari ini ramai sekali juga, mereka banyak yang ada mencoba kuda-kuda yang ada di sini. Tapi penasaran nih, sebelum mereka akhirnya ada di sini, kenapa sih akhirnya mencoba mendirikan salah satu alternatif wisata yang ada di sini? Baik, sebenarnya tujuan utama kita bukan mendirikan sebuah destinasi atau tempat wisata, melainkan kuda yang ada di sini untuk kegiatan ekstrakurikuler anak pesantren. Namun setelah ada 2 kuda di sini yang kita beli untuk kegiatan anak-anak, masyarakat dan masyarakat umum, baik yang di desa Okura sendiri dan kota, pada datang di sini untuk bisa nggak sih kita naik kuda, gimana sih rasanya, sehingga hampir setiap hari mereka datang. Ini menjadi sebuah sinergi ya antara pesantren dengan olahraga ini menjadi sesuatu yang berarti buat masyarakat luas gitu. Oke, berarti antusias dari masyarakat memang cukup tinggi juga ya Mas ya untuk ikut bersama-sama di sini. Tapi susah nggak sih kalau kita baru-baru awal nih, terus kemudian mencoba yang namanya kuda, belum pernah melihat kuda mungkin, tapi pengen mencoba kuda, susah nggak sih untuk belajar? Pertama kita ketika orang yang baru mau latihan, nggak langsung kita suruh naik, tapi perkenalan dulu dengan kudanya, salam sapa, siapa nama kudanya, kemudian kita bangun chemistry dengan kudanya, sentuh kudanya dengan lembut, nanti baru bertahap untuk naik. Nah, ketika mau latihan itu kita akan juga ajarin teknik dasarnya, nggak langsung lari, nggak langsung dilepas ya? Nggak langsung dilepas, pertama dituntun dulu, kemudian lebih dekat, jalan-jalan sama kuda, bangun keberaniannya, mentalnya, nanti baru masuk ke tahapan latihan. Insya Allah sangat mudah sekali, kita hanya butuh 8 kali pertemuan intensif di sini. Kita usahakan bisa dari nol itu bisa mandiri olahraga berkuda. Dan areanya pun, area untuk belajarnya juga ada di sini juga. Dan beberapa daerah trek yang belakangnya juga dipakai juga ya? Iya, kita untuk sarana olahraganya ada pedok yang standar internasional, kemudian
kita punya alam yang luas, perkebunan masyarakat dan hutan-hutan serta danau dan sungai. Ini menjadi trek tersendiri yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat di daerah lain, sehingga wisata Dawa Ukura menjadi spot event untuk endurance tingkat nasional. Masyarakat yang pengen punya kuda, kemudian tidak ada khawatir bagaimana merawatnya, meliharanya dan lain-lain, kita ada tempat untuk penitipan. Jadi Alfi misalnya punya kuda, Alfi titipkan di sini. Titip di sini bisa. Nah ini kelihatan ada anak-anak kecil juga. Anak-anak kecil ini nggak berbahaya gitu ya Mas? Yang masih kecil, kudanya kan besar tuh. Ini nggak berbahaya untuk anak-anak? Pertama kita sediain kuda-kuda walaupun besar tapi berkarakter baik. Memang kuda ada yang karakternya kurang baik dan ada yang baik, maka kita pilih-pilihkan untuk anak-anak ini adalah kuda-kuda yang lembut, yang baik, kemudian yang sudah terlatih tentunya. Dan juga untuk lansia sebenarnya ada terapi untuk para lansia. Jadi mereka naik, kemudian kudanya jalan, ajarin teknik yang benar, maka pertama mood mereka jadi lebih terbangun, mentalnya, kemudian kesehatan tulang belakangnya. Ini adalah terapi kiropraksi yang dunia barat juga sebelumnya sudah melakukan penelitian bahwa mereka katakan tidak ada pengobatan yang paling ampuh selain terapi berkuda. Segitunya penelitian mereka. Ya, pertama yang merasa takut untuk berkuda, paksakan aja diri. Pertama, untuk bisa berkuda itu ada 3 syarat. Pertama, niat karena Allah. Karena setiap kegiatan itu, amal itu tergantung dengan niatnya. Karena apabila kita niatkan untuk mengamalkan dan belajar olahraga sunnah, insya Allah setiap apa yang kita keluarkan, baik itu tenaga, waktu, dan uang, itu bernilai pahala, sedekah. Kemudian yang kedua adalah tumbuhkan rasa berani. Jika kita nggak berani, paksakan aja berani. Ketika kita di atas kuda, insya Allah mental kita terbangun. Walaupun tadinya kita takut-takut, setelah menyentuh kuda dan naik di atas kuda, kita akan menjadi lebih berani. Yang ketiga adalah tumbuhkan rasa cinta, rasa sayang terhadap hewan yang mulia ini yang Allah sebut dalam Al-Quran dan banyak hadis. Dan kemudian rasa cinta kepada olahraga yang juga Nabi perintahkan. Begitu. Ini adalah sukan sunnah. Jadi sukan sunnah ini sudah tentu ini datang dari Rasulullah. Jadi kita nak mengajak kepada anak-anak kita supaya tahu bahawa olahraga berkuda inilah sukan sunnah. Jadi kita mengajar mereka itu daripada mereka kecil, supaya mereka tahu bahawa inilah sukan sunnah. Dan baik, selain daripada itu, baik untuk kesihatan badan mereka. Kalau untuk peringkat umur 4-5 tahun atau umur SD, mungkin perlukan pelatih untuk mengajar mereka. Jadi ketika mereka mengendalikan kuda itu, perlunya seorang yang pegang, mengajari sambil mengajar mereka bagaimana tunjukkan cara dan kaedahnya. Kalau untuk orang yang bermasalah, mungkin kekurangan nafasnya pendek, bisa juga dengan olahraga kuda ataupun sakit pinggang. Jadi bisa dengan olahraga kuda ini insya-Allah atas keberkatan Rasulullah, kerana ini suka sunnah, maka kita yakin dari situ boleh membaikkan segala penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Jantung kita lebih kuat, juga untuk ketahanan diri kita. Sukan sunnah ini adalah lebih baik daripada hanya main habis, kerana manfaatnya terlalu kurang, kerana membuang masa
daripada memain HP itu, lebih baik kita habis masa dengan kita berolahraga sunnah, sukan sunnah seperti berkuda, memanah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan wisata edukasi atau wisata edukatif sebagai wisata untuk memperdalam atau lebih memahami suatu objek agar menambah wawasan dan pengetahuan, baik itu budaya maupun teknologi. Nah, tempat wisata yang mengacu atau sesuai dengan definisi tersebut di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, masih sangat minim. Hal ini juga diakui pengamat wisata Riau, Fadlah Sulaiman. Menurutnya, sebagai daerah yang memiliki banyak sejarah dan budaya, Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, masih terbilang miskin dalam hal kepemilikan objek wisata. Di Provinsi Riau sendiri terdapat lebih dari 200 tempat wisata. Selain memberikan imbas positif peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, objek wisata juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Hanya saja, untuk meraihnya diperlukan strategi marketing yang baik dalam menarik pengunjung. Sebenarnya pariwisata Riau berjalan cukup baik, tapi belakangan ini nampaknya agak menurun. Pertama, tidak aktifnya lagi Riau Tourism Board. Yang kedua, memang pemasaran itu mestinya harus digenjot semua institusi pariwisata. Jadi harus ada kerjasama antara industri pariwisata dengan masyarakat, karena masyarakatlah kita harapkan diuntungkan. Apalagi pariwisata ini dikatakan berhasil kalau jumlah yang datang itu banyak, belanjanya banyak, dia lama tinggal di situ. Kalau dia hanya datang begitu banyak, tidak belanja, pariwisata dikatakan tidak berhasil. Apa gunanya edukasi kalau prakteknya tidak dilaksanakan? Dulu pernah saya merasakan nomor 1 yang terbanyak itu adalah Bali. Nomor 2 itu yang terbanyak itu adalah Jakarta. Nomor 3 itu Riau bergabung dengan Kepulauan Riau. Kita nomor 3 dulu. Orang selalu bertanya, kalau Encik, saya ke Malaysia, kalau berjumpa orang Malaysia, kalau saya datang Encik ke tempat Encik, apa yang saya lihat di situ Encik? Sudah itu, apa saya beli, apa saya makan? 3 tu, what to see, what to do, what to eat. Nah, orang kita ini apalagi orang Melayu, soal makan ini luar biasa. Begitu ditanya, makan dulu. Jadi kalau dulu, waktu saya masih aktif di Tourism Board, kita paling tidak sebulan sekali kita adakan rapat koordinasi. Apa masalah-masalah yang sudah kita lakukan? Ke depan apa kita laksanakan? Jadi kita harus tahu siapa berbuat apa. Wisata edukasi tidak hanya difokuskan pada sebuah bangunan gedung atau benda bersejarah saja. Namun wisata alam juga memiliki banyak manfaat positif yang bisa didapat para pengunjung. Melalui wisata alam, kita juga bisa merasa lebih dekat dan mengenal sejumlah ekosistem yang ada di sekitar lingkungan. Wisata edukasi bisa juga didapat dari alam. Nah, di Kota Pekanbaru ada yang namanya Taman Wisata Alam Mayang. Seperti apa sih sebenarnya pengelolaan yang ada di Taman Wisata Alam Mayang ini? Ikuti kami, kita akan berbincang dengan salah seorang pengelolanya bersama Pak Yono. Pak Yono,
Lagi sibuk Pak Yono ya bersih-bersih. Alhamdulillah. Tapi sehat ya Pak ya? Insya Allah. Ramai banget yang datang hari ini. Alhamdulillah dari hari ini, dari hari Jumat itu, hari Sabtu, Nah. kita dengan hari ini sekitar ada 30-an lebih lah, 35 acara. untuk hari ini. Oke, ini kan akhir pekan aja atau karena memang hari-harinya seperti ini? Akhir pekan aja. Kebetulan ini di akhir tahun ajaran. Hmm, Di akhir tahun ajaran, di akhir tahun kegiatan itu ya. Nah. Jadi banyak beberapa acara kantor tuh mulai dari Senin tuh nggak pernah berhenti. nggak pernah Nggak pernah berhenti. Tapi wajar sih yang datang ramai karena memang Alamayang ini sendiri luas sekali. Berapa sih Pak sebenarnya luasnya? Alhamdulillah 24,5 hektar. 24,5 Iya, hektar. 24,5 hektar. 24,5 hektar. Iya. Dan ini memang konsepnya luas sekali Alamayang. Konsepnya memang karena namanya Alamayang, emang konsepnya seperti itu. Iya. Jadinya mengusung tema alam atau seperti Iya, apa? kita platform kita tuh memang komunikasi produk kita tuh kita menyediakan tempat yang terbuka, luas, hijau, rindang, dan bisa dibuat berbagai macam acara. Namun demikian kita juga menyediakan berbagai macam fasilitas hiburan, atraksi yang bisa dinikmati selama berkunjung ke Alamayang. Oke, kenapa waktu dulu ingin membuka taman wisata seperti ini yang diusung justru konsepnya taman dan Oh, alam? iya. Seperti kenapa? Dulu waktu saya sering pulang ke Pekanbaru waktu kuliah itu, Hmm, saya pas di pesawat itu baca artikel itu tentang psikografis wisata. Saya baca tiket pesawat di pesawat tuh, bahwa ke depan itu orang itu ketika gedung sudah banyak, ketika jalan sudah banyak beraspal, ketika tidak ada tanah kosong, maka orang merindukan sesuatu yang hijau di bawah pohon itu. Saya baca artikel itu. Itu. Dan itu saya sampaikan ke orang tua saya. Pertama kali ya mereka menentang, kamu sekolah aja nggak selesai, kenapa nggak seperti gitu. Tapi Iya. saya punya keyakinan, maka saya sampaikan sama orang tua saya. Lihatlah besok 20 tahun lagi, ya. Dari tahun 88 itu 20 tahun lagi. Dan 88 20 tahun lagi sekitar Saat ini, 2008, 2000 itu kita sudah booming tuh. Karena 2003 2004 saya udah mulai ikut cawe-cawe, ikut mendampingi gitu kan. Meskipun saya merintis, saya mengedepankan orang tua karena memang ini milik beliau kan. Nah, saya mendampingi. Mulai 2004 saya mulai ikut campur, 2008 kita sudah meledak. Dan memang Jadi 20 tahun itu benar-benar terbukti memang Terbukti. sampai sesukses sekarang ini. Insya Allah, insya Allah. Nah, kalau kita melihat ini kan ada yang namanya di alam. Alam sama pendidikan tentunya nggak bisa jauh terpisah ya Pak ya. Gimana Oh, iya. Taman Wisata Alamayang ini bisa mendukung edukasi dan memberikan pelajaran juga nih untuk pengunjungnya? Yang pertama kita sedang merancang sebuah tempat sekitar luasnya sekitar 0,5 hektar. Iya. Kita sekarang sedang saya tanami karena salah satu produk kita yang komunikasi produk kita adalah alam. Jadi dia harus teduh, harus rindang. Itu mungkin sudah berjalan 2 tahun. Mungkin tahun depan sudah bisa kita kemas produknya di areal itu. Mungkin kita akan ada berbagai macam agriculture yang bisa menambah daya tarik di Alamayang. Itu konsepnya yang kedepannya. Kemudian mengenai edukasi di sini sebenarnya konsep kita itu kan ini outpouring your heart. Jadi apa yang dapat kamu ekspresikan di tempat yang seperti ini sebenarnya itu konsep kita itu. Ya, di samping kita alam terbuka, banyak tanaman, kemudian ada penanaman tanaman, wahana air, wahana darat yang bisa digabungkan di dalam kesempatan proses pembelajaran. Jadi kita mengajari kepada siswa untuk menghargai lingkungan dan alam. Itu konsep edukasinya. Oke, kan semakin banyak tempat wisata yang pengelolanya oke, tapi pengunjungnya nggak oke, malah melakukan buang sampah sembarangan, merusak wisata yang ada. Nih pesan juga nih untuk pengunjung wisata untuk menjaga wisata yang ada di sekelilingnya seperti apa? Iya, memang menarik ya. Banyak orang menyarankan tempat saya, mengapa kok nggak banyak tong sampah gitu ya. Nah. Itu strategi kita sebenarnya. Kita sudah mengamati di mana ada tong sampah. Yang pertama orang nggak mau dekat dengan tong. Yang kedua, bekas tong sampah itu pasti bau. Tapi kalau kita tidak menyediakan tong sampah, pertama petugas kita harus mendatangi. Yang kedua, nanti pengunjung itu akan kita kasih kita kasih plastik. Ya, di situ pengunjung bisa membuang. Jadi kita tidak ada tong sampah. Tapi kita punya rorak kayak lubang-lubang yang bisa dijadikan tempat penampungan sampah. Dan itu nanti kalau sudah penuh kita tutup, kita jadikan kompos, kita pindah tempat lain. Jadi
insya Allah di mana-mana tempat alam mayang itu subur gitu. Subur. Dia prosesnya alamiah gitu. Ini sekaligus juga pembelajaran kepada pengunjung yang hadir di Iya, sini ya. tentang kompos ya, Tentang betul. kompos. Ya. Pak Yono, ini kan 24,5 hektar. Ya. Kalau gitu nih, kalau satu hari aja nggak puas nih Afil menikmatinya. Oh, boleh. Afi lanjut jalan-jalan dulu. Boleh, Afi silakan. lihatin pemandangan yang ada Ya, di saya sini. teruskan sambil bersih-bersih belajar. ini. Baik. Ya, Terima kasih Pak kebetulan Yono ya. musim gugur banyak yang Musim gugur, ngerontok nih. banyak di sini. Iya. Pak, Afi jalan dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Nah, lewatin. Salah seorang pengunjung wisata di Pekanbaru menilai keberadaan wisata edukasi di kota Pekanbaru khususnya masih sangat terbatas. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah mendukung terciptanya tempat wisata edukatif. Kalau Alam Mayang alhamdulillah, memang orang Pekanbaru memang kekurangan tempat wisata. Seperti kebanyakan kan di luar Padang atau Sumbar ya, kebanyakan orang yang di sini ini alhamdulillah, karena di sini tempatnya aman untuk anak-anak, untuk orang tua pun alhamdulillah, untuk yang jelas untuk keluarga. Kalau fasilitas itu yang jelas baru tahu hari ini, cuma tempat pembuangan apa ya, kalau seperti buang air kecil cuma satu tempat aja di masjid itu. Sebaiknya itu ini kan kawasannya itu kan luas, seharusnya ada di pinggir-pinggir, tak pasti kita di sini. Kami tadi kan dapat di ujung sana, harusnya itu berputar lagi untuk sholat di sini, untuk buang airnya di sini. Banyak pohon-pohon ini sini kan, jadi kita bisa mengajar anak-anak. Ini ada pohon, ada seperti patung-patung, ini apa, permainan olahraga pun juga ada ya, seperti main, ada bebek, ada sepeda. Untuk anak alhamdulillah memuaskan juga lah. Yang kedepannya itu sebaiknya itu satu fasilitas itu ditambah permainannya, tempat duduk, gazebo-gazebonya. Karena di sini kalau kita gazebonya boleh dihitung berapa buah kan, di jauh-jauh tidak ada. Kalau hujan kan kita harus mencari tempatnya. Seharusnya di jauh dari ini harus ada gazebonya. Seperti kata pepatah, menyelam sambil minum air. Wisata edukasi memiliki manfaat ganda yang bisa diperoleh masyarakat. Selain mampu merefresh kembali pikiran, kita juga bisa mendapatkan tambahan wawasan dan pengetahuan terkait hal-hal kecil yang memiliki nilai besar bagi perbendaharaan Tenggalaman yang kita punya. Nah, gimana? Seru-seru kan tempat yang kami kunjungi tadi? Jadi jalan-jalannya dapat, refreshingnya iya, olahraganya juga, dan yang paling penting lebih dekat dengan alam. Jadi ini semoga bisa menjadi referensi liburan akhir pekan Anda nanti.